Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita, pelajaran akidah akhlak halaman 11 ya. Pelajaran keempat tentang ruang lingkup beriman kepada para rasul Allah. Halaman 12, beriman kepada para rasul maknanya. Pertama, ya, membenarkan risalah dan nama-nama para rasul ya. Sebagai orang yang beriman, kita memahami dan membenarkan risalah para rasul. Para rasul menerima risalah ya dari Allah Ta'ala. Kalau Nabi Muhammad risalahnya adalah Al-Quran. Tugas setiap rasul satu dengan yang lainnya sama. Apa tugasnya? Untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah Ta'ala saja dan menjauhi tagut. Apa itu tagut ya? Syaitan. Sebagaimana sesuai dengan firman Allah pada surat 16 ayat ke-36. Silakan antum lihat di bukunya. Jumlah para rasul banyak ya, dan nama-namanya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ada 25 nabi. Selanjutnya, nabi beserta risalah, nabi atau rasul beserta risalah yang diterimanya. Pertama, Ibrahim alaihissalam ya. Itu nama risalahnya adalah Suhuf Ibrahim. Itu kalau antum menghafal surat Al-A'la, Sufi Ibrahim wa Musa ya, suhufnya Ibrahim. Yang kedua, Musa berupa Taurat. Daud alaihissalam berupa kitab Zabur. Isa alaihissalam risalahnya berupa Injil. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an. Adapun para nabi dan rasul yang 25 orang itu yakni dimulai dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nuh, Hud, dan sampai kepada nabi terakhir ya, nabi penutup ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ya. Yang kedua, beriman kepada rasul maknanya pertama tadi membenarkan risalah dan nama para rasul. Yang kedua adalah melaksanakan kewajiban para rasul. Maksudnya adalah sebagai orang beriman ya kepada rasul, kita memiliki kewajiban kepada mereka. Apa kewajiban kita? Yaitunya membenarkan, menerima dan meyakini serta melaksanakan segala perintah yang dibawa oleh nabi dan dibawa oleh nabi dan rasul. Yang ketiga, memahami dan meyakini keadaan dan sifat para rasul. Kita memahami dan meyakini keadaan sifat para rasul. Adapun yang sebagai berikut. Pertama adalah ya, rasul itu adalah manusia laki-laki, tidak ada yang perempuan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat 17 ayat 93 sampai 98. Ya. Yang kedua, ya, maksum. Apa itu maksum? Maksum itu artinya terjaga dari kesalahan ya, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat 13 pada ayat 161. Yang ketiga, sebagai suri teladan. Suri teladan ini maksudnya adalah sebagai contoh, sebagai contoh yang baik. Terdapat dulu pada Al-Quran surat ke-33 ayat 21. Oleh karena itu, para rasul itu memiliki sifat para rasul. Yang pertama, siddiq. Apa itu siddiq? Jujur dan benar ya. Seorang nabi pasti bersifat jujur dan benar. Yang kedua, sabar ya. Semua nabi memiliki kesabaran yang tinggi. C, amanah ya. Orang ini amanah ya, dapat dipercaya ya. Yang D, fatana itu artinya cerdas, jelas. Yang terakhir, tabligh itu artinya menyampaikan risalah kepada manusia. Setelah diterima risalah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, diterima oleh Nabi dan disampaikan kepada umat manusia. Yang keempat, memahami dan meyakini para rasul ulul azmi. Apa itu rasul ulul azmi? Rasul ulul azmi adalah para rasul yang diberikan ujian yang sangat berat dan bermacam-macam, tetapi mereka tetap bersabar. Adapun rasul ulul azmi itu ada 5 orang. Yang pertama ada Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga ada Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat ada Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, gelar ulul azmi terdapat di dalam Al-Quran pada surat Asy-Syura ayat ke-13. Oke, ini ada soalnya. Ya, silakan nanti antum kerjakan soalnya. Ada soal latihan ini. Soal ini silakan antum kerjakan ya. Ini PR ya, PR. Ya. PR silakan dikerjakan ya, ditulis di buku catatan atau di buku latihan dan difoto. Silakan kirim kepada Ustaz melalui Japri. Oke. Saat simpulkan kembali. Ya, pembelajaran 4, saat simpulkan kembali. Yang pertama, ya, beriman kepada para rasul, maknanya yang pertama, ya. Makna beriman kepada rasul yang pertama adalah membenarkan risalah dan nama-nama para rasul, ya. Yang kedua, ya, melaksanakan kewajiban kepada para rasul. Yang ketiga, memahami dan meyakini keadaan sifat para rasul. Yang keempat, memahami dan meyakini para rasul ulul azmi. Ya. Adapun ya, risalah. Adapun ada 5 orang nabi yang menerima risalah. Pertama Ibrahim, Zabur, Nabi Isa alaihissalam berupa Injil, sementara Nabi Muhammad itu berupa Al-Quran ya. Adapun nama para nabi dan rasul ada 25. Dan alaihissalam itu alaihi wasallam. Silakan lihat halaman 13. Kemudian ya, sifat pokok para rasul itu ada 5. Pertama siddiq, sabar, amanah, fatona dan tabligh. Ya, jumlah nabi ulul azmi ada 5 orang. Pertama Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau tak singkatkan dengan mim, N I M I M, itu untuk mengingat ya, mengingat agar antum bisa menghafalnya. Ya. Ustaz kira cukup sampai di situ. Cukup sampai sini. Ustaz berikan penjelasan. Semoga bermanfaat untuk antum. Saya sampaikan sekali lagi, antum harus banyak-banyak membaca, harus semangat walaupun belajar tidak dengan tatap muka, harus belajar yang semangat. Jika ada yang tidak paham, silakan ditanyakan, silakan dijapri kepada ustadznya masing-masing. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.